Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk materi matematika peminatan bab 1, yaitu fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Misalnya nih, ada yang nanya ya, Ustazah, memangnya kalau misalnya eksponen itu kalau di kehidupan sehari-harinya buat apa sih? Sebenarnya kalau misalnya kehidupan sehari-hari, kalian Antuna semua itu pasti sudah pernah menggunakan eksponen dan logaritma, tapi nggak sadar. Nah, gunain apa sih memangnya? Menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator yang asal mula pembuatannya, kalkulator itu dibuat dengan sistem eksponen dan logaritma. Jadi sekarang kita alhamdulillahnya udah dimudahkan dengan kalkulator yang ngitungnya nggak pakai ribet. Tapi di dalam kalkulator itu sebenarnya ada aplikasi yang membuat para insinyur dan ilmuwan itu membuat kalkulator ya, itu menggunakan eksponen dan logaritma. Jadi mereka memanfaatkan ilmu eksponen dan logaritma untuk membuat kalkulator. Juga nggak cuma di hal hitung-hitungan doang, eksponen dan logaritma itu. Jadi di bidang biologi ada namanya pertumbuhan dan kelajuan pertumbuhan penduduk ya, akan ada pertumbuhan dan kelahiran. Jadi di situ digunakan eksponen dan logaritma juga. Di ekonomi kalau misalnya yang IPS itu biasanya ngitung pertumbuhan ekonomi, itu menggunakan eksponen dan logaritma juga gitu. Jadi memang matematika itu yang Anda sebutkan kemarin, ilmu yang di semua bidang itu ada gitu. Di semua bidang itu ada. Jadi kalian belajarnya juga yang serius untuk matematika, bukan untuk matematika aja ya, untuk semua pelajaran itu harus serius. Untuk yang ini ya, ini kan babnya nih, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat di buku ya, kalau udah ada yang ngambil buku, itu ada di halaman 2. Bilangan berpangkat, ada namanya bilangan berpangkat, bilangan asli. Misalnya sifat dulu nih, waktu kelas 9 ya, ada A pangkat M, atau Anda ngikutin di buku aja ya, di buku gunainnya A pangkat N. Ini sebenarnya fleksibel sebenarnya, mau gunain M, mau gunain N, L, terserah. Tapi ini maksud Anda biar sama-sama buku, jadi kalau misalnya ada A pangkat N, itu sama aja kayak A dikali A dikali A dikali terus dikali A. Tapi si A-nya ini sebanyak N kali. Jadi misalnya, ini kita kasih contoh ya. Misalnya ada, misalnya ada 3 pangkat 5, berarti ini sama aja gini, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah ini angkanya berapa? 5. Berarti si 3-nya ada 5 kali. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karena ininya 5. Jadi 3-nya itu ngikutin yang ininya, 5-nya ngikutin banyaknya. 3 pangkat 5 berapa? 2, 4, 3 ya. Gitu deh. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau misalnya nanti Antuna ada pertanyaan, silakan dicatat poin pertanyaannya di mana. Nanti kita bisa ditanyakan di via Zoom ya. 3 pangkat 5 sama aja seperti ini contohnya. Misalnya Zal, contohin yang negatif Zal, misalnya ya. Misalnya ada min 7 pangkat 3 misalnya. Berarti gimana? Berarti tulisnya apa gimana? Min 7, terus min 7 lagi. Min 7 lagi ada 3 kali. Nah, hati-hati untuk pangkat min. Note-nya. Kita buat note. Kalau ada min, terus dia pangkatnya pangkat genap, hasilnya positif. Kalau ada min, pangkatnya pangkat ganjil, hasilnya negatif. Nah, ini ditandain.
Antuna tandain biar inget. Terus berarti ini min nih, min pangkat apa ya? Min pangkatnya 3 ini apa? 3 ini kan ganjil, min pangkat ganjil, berarti lihat min pangkat ganjil hasilnya min. Oh iya ditaruh min berarti 7 langsung pangkat 3, 7 pangkat 3 berarti 49 kali 7, 343 bukan sih, 7 sama 7 49, 7 343 ya, 343 ya bener ya. Nah ini hasilnya, itu kalau misalnya pangkat min. Nggak ada pertanyaan ya. Zah, kalau misalnya yang ada variabelnya Zah, misalnya. Berarti misalnya ini Ana contohin di min 3A pangkatnya 4. Berarti ini gimana? Min 3A kali min 3A kali min 3A. Za, boleh nggak sih nggak usah nulis ininya, jadi langsung aja dijawab. Boleh, nanti kita kasih contoh yang misalnya kita nggak langsung nulis. Ini kenapa Ana tulis? Karena ini Ana ngikutin sifat ya. Ngikutin sifat yang pertama, karena sifat yang pertama kan ini. Jadi ini cara penulisan umumnya si eksponen pangkat. Nanti kita kalau misalnya mau ngerjain soal, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nih, berarti ini gimana? Ini lihat, min pangkatnya apa? Genap. Kalau genap berarti tandanya apa? Positif. Ya udah, nggak usah nggak usah Anak kasih plus ya, karena kan ada positif, biarin aja. 3 dipangkatin 4, 3 pangkat 4 berarti 3, 81 ya. A pangkat 4 ya udah, A pangkat 4 gitu. Udah deh, jadi. Ada pertanyaan untuk soal yang umum? Tidak ada ya. Zah, contoh yang tadi misalnya kita nggak usah nulis Zah, misalnya ya. Misalnya Ana buat contoh min 2x pangkat x ya deh, x aja ya. X pangkat 5 misalnya. Berarti Antuna lihat gini, min pangkatnya ganjil. Min pangkatnya ganjil, berarti min pangkat ganjil hasilnya apa? Min. Taruh min di sini. Min. 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Itu enggak usah kita tulis, tapi kita hitung sendiri. Jadi 2 pangkat 5 itu kan berarti 32 toh? Terus x pangkat 5 tulis langsung. Udah deh hasilnya gini. Gitu contohnya. Untuk dia sifat yang ini. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan via Zoom ya. Sifat yang kedua itu adalah sifat perkalian atau pembagian. Jadi di sini ada A pangkat M dikali, kalinya Ana buat pakai titik ya. A pangkat N itu sama aja A pangkat M tambah N. Sekaligus Ana jelasin perkalian dan pembagian ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama aja A pangkat M dikurang. Ini syaratnya apa sih Za? Syaratnya adalah angkanya harus sama. Angkanya harus sama. Jadi sama yang mana Za angka gininya? 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Berarti kan sama tuh 3-nya ya. 3-nya sama, berarti oh ini bisa nih gitu kita kerjain. Mungkin nggak sih Za angkanya beda, terus tapi kita bisa ngejumlahinnya, mungkin. Nanti kita kasih contoh ya. Kita kotakin dulu. Misalnya gini, Anak kasih contohnya. Astagfirullah. Bentar ya, Anak tulis dulu.
Misalnya ada soal, sabar, Anda cari dulu. Soalnya di sini masih soal-soal dasar, berarti anak contohnya bisa ngacak dulu ya. Bentar. Nih, misalnya ada 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4. Udah sama toh? Duanya ya. Berarti tinggal 2, 6 tambah 4. Jadi 2 pangkat 10. Sudah selesai. Alhamdulillah ya, mudah ya. Terus misalnya contoh lagi. Tandain dulu ya ininya. Misalnya ada 6 pangkat 2 per 6 pangkat 3. Nah, per ini kan sama aja dibagi ya. Berarti Antuna sama aja sih sama sifat pembagian. Tinggal 6, 2 kurang 3. Jadi 6 pangkat min 1. Zah, yang tadi Zah misalnya angkanya beda tapi kita bisa jumlahin. Itu bisa, cuman kita nanti make sifat lain selain sifat yang ini. Langsung Ana jelasin aja nggak apa-apa ya. Misalnya kita ketemu dengan 2 pangkat 3 dikali sama 16 pangkat 2. Nah, sebenarnya kan tadi kalau sifat kan dia si A-nya harus apa? Si A-nya harus sama. Si 2 sama 16 sama nggak? Enggak. Ya, 2 sama 16 itu dia nggak sama. Tapi bisa nggak sih biar sama gitu? Gimana caranya 2 jadi 16? Apa enakan 16 yang jadi 2? Kan nggak mungkin tuh 2 kita ubah jadi 16 kan? Yang paling mungkin adalah si 16 kita jadiin 2. Kalau 2 jadi 16 nggak mungkin, tapi 16 jadi 2 itu mungkin. Misalnya 2 pangkat 3 tetap Anda tulis dikali sini Anda pakai titik ya, jangan lupa. Kalau ini Anda pakai kali karena ngikutin contoh. Kan di matematika biasanya dia langsung pakai titik. 16 bisa nggak nih diubah? Jadi apa? Jadi ada duanya. Berarti bisa 2 pangkat berapa supaya jadi 16? 2 pangkat 4. Ya kan? Za, dari mana sih 16 itu 2 pangkat 4? Kan 2 kali 2. 4 kan? 4 kali 2. 8. 8 kali 2. 16. Berarti berapa kali? 4 kali. Makanya 16 itu sama aja 2 pangkat 4 gitu. Itu yang ngerti ya. Nah, yang tadi Ana bilang, sifat ini kan belum Ana jelasin tuh yang di atas ya. Kita baru pakai sifat penjumlahan, per pembagian, dan sifat umum. Jadi yang ini Ana jelasin dikit ya. Ininya Ana tulis lagi. Nah, kalau ada kayak gini nih, ini sama ini tuh kita kali. Atasnya aja ya, atasnya aja kita kali. Berarti jadi 2-nya tetap Anda tulis, 4 kali 2, 8. Ya udah deh, 2-nya udah sama belum? Udah kan ya? Kalau 2-nya udah sama, sudah bisa dipakai buat ini belum? Udah, ya udah tinggal di apain? Karena kali, berarti kita tambah. Jadi 2, 3 tambah 8. Jadinya 2 pangkat 11. Gitu, ada pertanyaan atau tidak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita nanti mau lanjut ke sifat selanjutnya. Coba dipahami dulu apa yang udah dikasih contoh ya. Zah, ada nggak contoh soal yang variabel misalnya? Yuk kita buat contoh soal variabel ya. Contoh soal yang variabel misalnya, sabar, Anda cari dulu ya. Kalau misalnya mau dilihat itu di halaman 12 nomor 8. Nah, tulis ya halaman. Ana tulis soal dulu.
Soalnya tuh 12 X pangkat 2 Y pangkat Nah, misalnya soalnya kayak gini. Ada pilihan gandanya sih kalau misalnya udah ngambil bukunya, pilihan gandanya itu mau ke angka kecil sama X sama Y-nya digabungin. Ini kan masih jadi satu ya. Nah, 12 sama 18. Kalau tadi kan kita angkanya contohnya 16 no. Angkanya 16 kan bisa buat 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16 kan ada. Tapi 12 bisa nggak? 2 pangkat berapa atau angkanya misalnya terserah sih 3 pangkat berapa supaya hasilnya 12, mungkin nggak? Nah, itu kan nggak mungkin kan logikanya. Adanya perkalian Zah. Kalau 12 tuh iya adanya perkalian. Paling gampang sih sebenarnya 12 kita buat pohon faktor ya. Ingat nggak waktu SD? Sabar Ana buat note dulu di sini ya. Ini buat oretannya misalnya. Si 12 nih, si 12 Ana buat pohon faktor. 12 bagi berapa gitu kan ya? 2, ini jadi berapa? 12 bagi 2, 6. Bisa dibagi lagi nggak? 6, bisa jadi bagi berapa? 2, berapa? 3. Yaudah berarti ini Ana buat 2. Berarti si 12 itu bisa kita pakai jadi 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2 dikali 3, ya kan? Ini Ana biarin. Ini Ana biarin dulu. Nah, terus si 18 nih, 18 kita buat lagi ya. Kita buat 18 di sebelah di bawahnya deh. Sebelahnya aja ya. 18 bisa bagi berapa? Bisa bagi 3, Za. Bisa bagi 3, bisa bagi 2 enggak? Bisa. Oh, 2 dulu berarti. Jadi cari yang paling kecil. Walaupun dia bisa dibagi 3, tapi karena dia bisa dibagi 2, ya udah bagi dulu. 9 ya. 3, 3. Udah. 2, 3, 3. Udah buat berarti 18 itu 2 kali 3-nya ada 2 gitu ya. X-nya 4, Y-nya 5. Sekarang yang angkanya sama atau yang sejenis itu kita deketin. 2 pangkat 2 ketemu sama siapa? Oh, 2 lagi taruh biarin. Si 3 ketemu sama 3 pangkat 2. Terus X kuadrat ketemu sama X pangkat 4. Y pangkat 3 ketemu sama Y pangkat 5. Gitu. Deketin aja yang belum deket. Nah, sekarang masuk yang 2 dulu ya. Masuk yang 2. Ini sama aja kan sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N sama aja A pangkat M tambah N. Berarti ini Anda buat 2. Ininya angkanya 2. Ini angkanya nggak kelihatan. Tapi tulisannya 1 sebenarnya ya. Berarti 2. Gitu. Ngerti ya? Sekarang kita ambil yang 3. 3 angkanya 1. Ini 2. Udah deh. Terus yang X. Si X. X-nya 2 sama 4. Ini Antuna mau buat langsung juga nggak apa-apa ya. Langsung jumlahin mah. Ini kan Ana menjelaskan. Jadi Ana harus pelan-pelan. Satunya ya. Yang terakhir ya. Pakai biru aja. Y-nya 3 ketemu sama 5. Ya udah deh. Berarti berapa hasilnya? 2. 2 tambah 1. 3. 3 ininya 3 ya. X-nya 6. Y-nya 8. Sekarang kita cek ada jawabannya enggak? Ada. Ternyata jawabannya itu adalah yang A. Gitu deh kalau ada variabelnya. Sebenarnya tetap sama enggak? Sebenarnya tetap sama. Intinya adalah gimana caranya kalau misalnya biar si huruf atau angkanya ya. Huruf atau angkanya harus sama. Kenapa sih harus sama? Biar bisa kita gunakan pakai sifat ini. Mungkin nggak ketemu yang nggak sama. Mungkin ini nggak sama. 2 sama 3. X sama 6. Kita apa-apain nggak? Nggak kan? Ya udah biarin aja gitu. Jadi nggak diapa-apain. Gitu. Untuk part 1 kita sampai di sini dulu ya.
videonya, jadi nggak terlalu banyak. Maksudnya untuk part 1 nggak terlalu banyak tontonannya. Sampai sini nanti Ana lanjutkan ke sifat lainnya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan dicatat mana yang mau ditanyakan. Nanti kita ada pertemuan lewat Zoom-nya ya.